Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi bersama saya Rifatul Mila di hari keempat pembelajaran di luar kelas dengan tema observasi kelas. Pertanyaan kali ini mengenai A. Pengamatan terhadap kelas. Pertanyaan pertama, bagaimana cara motivator menyapa dan menyambut murid? Dengan melakukan 5S. Sambut, senyum, sapa, salam, dan sebut nama. Pertanyaan kedua, bagaimana cara motivator memulai kegiatan Bimba? Dengan cara berinteraksi, berdialog umum dengan anak, dan membaca doa. Ketiga, bagaimana cara motivator membuat suasana kelas menyenangkan? Berkomunikasi dengan anak, berdialog ala Bimba, bernyanyi ala Bimba. 4. Bagaimana cara motivator mengajak anak berdialog? Dengan cara berdialog ala Bimba, menverbalkan kata bersama-sama dengan menyebutkan susunan hurufnya. Kelima, bagaimana cara motivator memberi reward atau motivasi kepada anak? Memberikan kata motivasi seperti anak rajin, anak semangat, anak baik, dengan memberikan tos kepada anak. 6. Kapan motivator memberikan reward kepada anak? 5 menit sekali. Ketujuh, bagaimana ekspresi, sikap, dan penampilan motivator selama kegiatan Bimba? Selalu ceria dan bahagia. 8. Apa yang dilakukan motivator agar murid tidak merasa bosan? Menerapkan metode Bimba dan teori Bandul. 9. Apakah motivator mengarahkan dan membimbing murid melakukan kegiatan bermain baca-bacaan secara bersamaan? Jawabannya iya. Pertanyaan selanjutnya mengenai B. Pengamatan terhadap murid. Pertanyaan pertama, bagaimana ekspresi anak dan sikap murid ketika bernyanyi dan berdialog dengan motivator pada kegiatan pembuka? Bahagia, ceria, dan merespon dengan baik. 2. Apakah ada anak yang terlihat murung, tidak ceria, tidak semangat selama kegiatan Bimba? Tidak ada. Ketiga, bagaimana ekspresi dan sikap murid ketika bermain baca-bacaan dan bermain modul dengan motivator pada saat kegiatan inti? Senang dan menikmati pembelajaran. Keempat, apakah semua murid mau dan senang melakukan kegiatan yang diberikan oleh motivator? Ya, mereka selalu ceria dalam kegiatannya. Pertanyaan kelima, apakah ada murid yang merasa kesulitan atau tidak mampu ketika melakukan kegiatan yang diberikan motivator? Tidak ada, karena motivator memberikan modul kepada anak sesuai dengan kemampuannya. Keenam, jelaskan karakter masing-masing anak yang telah diamati. Anak yang bernama Fatih, umur 5 tahun, ia senang memakan buah. Ia anak yang aktif, selalu menceritakan kegiatan dirinya. Anak yang selanjutnya bernama Aulia, umur 6 tahun, ia senang sekali dengan hewan, seperti kucing. Dia anak yang sangat aktif, namun dia kurang fokus dan membutuhkan pendekatan yang lebih. Pertanyaan selanjutnya C. Mengenai pengamatan terhadap suasana kelas. Pertanyaan pertama,
Bagaimana suasana yang diciptakan oleh motivator dan dirasakan oleh motivator magang ketika observasi? Aman dan sangat menyenangkan. Kedua, apakah ada pemaksaan atau kekerasan yang dialami oleh murid? Jika ada, dilakukan oleh siapa? Dan bagaimana bentuk pemaksaan atau kekerasan yang terjadi? Jawabannya tentu tidak ada. Selanjutnya, pertanyaan D. Pengamatan terhadap kegiatan di dalam kelas. Pertanyaan pertama, apa yang dilakukan oleh motivator dan murid ketika kegiatan pembuka? Berdialog, bernyanyi, dan berdoa sebelum belajar. Pertanyaan kedua, apa yang dilakukan motivator dan murid ketika kegiatan inti? Yaitu bermain baca-bacaan bersama, berbahasa Bimba, dan bermain modul. Ketiga, jelaskan mengenai kegiatan utama atau prioritas yang paling banyak dilakukan oleh murid pada saat kegiatan inti, yaitu bermain baca-bacaan. 4. Apa yang dilakukan oleh motivator dan murid ketika kegiatan penutup? Berdialog Bimba, membaca doa sesudah belajar, dan bernyanyi. Kelima, berapa lama durasi kegiatan Bimba interview yang diterapkan oleh motivator? 30 menit plus 10 menit. 30 menit kegiatan sama-sama, 10 menit individual secara bergantian. Selesailah pertanyaan di hari ini, kita akan kembali di hari kelima. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Bimba, tetap semangat dan terus belajar. Bye.